Lalu saya ajak pergi gitu ya, lalu kita makan sesuatu sih. Makan sesuatu. Ini jangan ketawa, saya nggak bisa. Tadi soal anak juga ya, bagaimana ketika kalau pasti di luar sana banyak anak yang memiliki orang tua yang nggak beres. Pastinya yang nggak seperti yang Kofilit ajarkan itu. Dan pasti banyak kacaunya, banyak perselisihan dan akhirnya mungkin cerai dan sebagainya. Gimana sebagai anak menghadapi orang tua yang nggak kelihatan baik gitu? Itu bagus sekali karena banyak orang muda hari-hari ini itu dari broken homes. Saya ngerti. Makanya itu Yesus ajarkan doa Bapa kami. Itu sebagai fondasi fundamental jikalau Bapak dunia gagal. Pertama-tama kalau ada kegagalan dari sisi orang tua, hati-hati loh ya. Sana belum jadi papa mama, jadi jangan sedikit-sedikit, oh papa mamaku itu nggak muda. Jalani sendiri baru tahu. Ya. Namun demikian, andai kata memang betul beralasan, apa yang kita sampaikan itu berlandasan bahwa memang ada hal-hal tertentu dalam kegagalan orang tua pun tetap hormati mereka karena perintah Allah, dalam 10 perintah Allah ada satu yang mengandung janji, hormati orang ayah ibumu supaya lanjut umurmu di bumi. Kata hormati itu tidak harus mengagumi loh. Kalau papanya dipenjara karena kriminalitas. Kalau mungkin mamanya selingkuh, lalu sekarang ikut pria lain, tetap harus hormati. Nggak tentu harus kagumi, bahkan mencintai itu pun bukan perintah. Kadang-kadang feelingnya nggak ada, tetap harus hormat. Dia yang menghadirkanmu di bumi. Tuhan yang menciptakan, tapi dia yang menghadirkan. Tetap harus hormat. Kata hormat itu, honoring itu nggak kurang ajar. Honoring itu juga apa yang kita bisa untuk memberikan kebutuhan primer mereka. Jikalau itu resource sumber dayanya daripada kita mesti berbagi. Kita nggak boleh lihat orang tua kita terlantar di jalanan, sekalipun jikalau ada orang tua yang menelantarkan anak-anak muda. So itu harus clear dulu. Tapi doa Bapak kami ini indah. Doa Bapak kami Yesus ajarkan gini. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jikalau Bapak di dunia gagal, kita punya Bapak di sorga. Jadi nggak perlu kita punya sifat yatim piatu. Mending jadi yatim piatu beneran, tapi sifatnya kerajaan daripada orang yang punya papa mama komplit, satu set orang tua, tapi hatinya itu bolong dan mengeluh kemana-mana. Nggak harus. Saya lihat di dunia ini ada fenomena yang nggak bisa dijelaskan secara ilmiah. Ada papa mama yang baik, anaknya jahat. Kok bisa ya? Good parents, kok bisa ada bad children? Tapi juga aneh. Tapi yang bagus tentunya, yang normal juga good parents, good children. Papa mama yang benar, papa mama yang baik, anak-anaknya baik dan benar pula. Tapi ada satu juga, ini mujizat Allah. Doa Bapak kami ada pengaruhnya. Bad parents, raise good children. Orang tua yang buruk, jelek, wah sudahlah. Semua kriteria papa mama yang benar dilanggar semuanya. Tapi anak-anaknya satu-satu takut akan Tuhan. Saya bahkan tahu orang-orang kayak gitu, kenal. Anak-anak satu-satu jadi, karena hidup itu pilihan sendiri. Sama dengan iman masuk surga kan gak bisa ikut papa mama. Sekalipun papanya Hitler, sekalipun demikian, kita bisa memilih hari ini. Bani Korah itu pembuat Mazmur, Korah, Datan, Abiram itu orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan, 250 ditelan tanah di perjanjian lama. Tapi anak-anaknya pencipta, penggubah lagu Mazmur-Mazmur pujian pada Allah. You make your own choice. Sekalipun papa mamanya gimana, kepahitan adalah dosa pilihanmu sendiri. Tidak bisa salahkan orang lain. You make the choice today. Kalau memang orang tuanya buruk, kalau nih, jangan bias tapi you have the option, punya pilihan, punya keputusan di tanganmu sendiri untuk menjadi seorang insan yang baik dan benar di mata Tuhan. Tuhan memberimu Roh Kudus supaya kita bisa memilih jalur kita. Bapa kami di dalam sorga. Semua kita Bapak, gak ada yang doanya gini kan sama Tuhan. Om kami yang di sorga. Engkong kami yang di sorga. Semua kita itu anak. Yatim piatu di sini pun anaknya Bapak. Jadi gak ada alasan dosa kita ke Bapak kalau kita rusak. Dosa kita ke Bapak. Bukan ke orang tua kita dunia. Dosa kita langsung ke Allah. Jadi selama masih ada Allah di atas orang tua kita. Jangan salahkan papa mama kalau sana rusak.
Apalagi kalau papa mamanya baik. Wah, keterlaluan itu kalau masih bisa rusak. Ya? Iya. Apa ini ya? Yes, very good. Guys, kalian ada pertanyaan seputar parenting lagi nggak ya? Cause I have one question that pop up that I really wanna ask. Ada nggak? Aku. Cepet Ada tanya. ya? Oke. Supaya Cimet tidak tanya. Aku penasaran kok, sebagai orang tua kan kita pasti pengen anak-anaknya kita juga tumbuh dan punya masa depan yang baik. Apalagi Koko punya anak cewek. Ya. Nah, gimana caranya Koko itu mengajarkan tentang kekudusan, bagaimana memulai pacaran, pernikahan, dan lain-lain? Anak saya satu, yang tertua, yang paling besar, cewek, 2 cowok. Jadi kalau sama cewek sama cowok itu beda cara raise anak-anaknya. Jadi kalau kalian nanti punya anak atau yang sudah. Untuk saya mengajarkan kepada anak perempuan, maka saya harus jadi teladan. Jadi yang saya lakukan dulu adalah selalu ada waktu date with daddy. Saya ajak pergi ke salah satu mall gitu ya. Ya pulang sekolah saya jemput tuh dia senang sekali. Wah sudah seperti kalau anjing itu dikipit-kipit gitu. Karena saya ekornya udah goyang-goyang gitu ya. Lalu saya ajak pergi gitu ya. Lalu kita makan sesuatu sih. Makan sesuatu. Ini nggak ketawa, saya nggak bisa. Terus setelah itu kita, nah kalau saya pergi sama dia itu date with daddy, maminya tahu, saya beritahu, yang saya panggil istri saya sayang, saya ajak Vanessa ya pergi, aku ajak pergi. Oke, go, you need the time. Di situ saya akan tunjukkan how a man should treat her. Dari sejak kecil bagaimana seorang pria harus memperlakukan seorang wanita. Jadi kalau saya pergi berdua sama dia, nggak sama mamanya, nggak sama adik-adiknya, waktu dia masih kecil belum punya adik. Saya bukakan dia pintu, bukakan kursi, jadi dia seperti date saya. Seperti kencan gitu tapi dengan papa. Duduk kita ngobrol-ngobrol sama dia. Lalu terakhir saya masukkan pesan sponsor. Suatu hari, kamu ingat hari ini, beginilah laki-laki harus memperlakukan perempuan. Seperti papa memperlakukan kamu hari ini, seperti daddy, dengan hormat dan dengan sopan. Ya, dan papa menghargai siapa kamu, tubuhmu, semua pikiranmu, perasaan papa hargai. Lalu saya ajak jalan-jalan, seneng, masih pakai seragam, jalan begitu. Wah, dia bisa berbunga-bunga, besoknya tulis surat ke saya, thank you daddy. Lalu kasih cap-capan, itu apa, stiker-stikeran segalanya. Wah, itu saya simpan hingga hari ini. Jadi kalau sama perempuan begitu, Meti. Nanti kalau sudah besar, saya nggak perlu cerewet. Saya beritahu sama dia, ingat gimana papa memperlakukan. Jadi dia akan tahu kalau laki-laki tidak menghargai, menghormati dia. Sebagai seorang wanita yang berharga di mata Allah dan bagi keluarganya. Dia akan berkata, papa aku aja nggak begini. Saya harap sih. Karena itu, ya saya minta supaya nanti jodoh anak-anak saya satu persatu pun dari Tuhan. Pasti ada orang-orang yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap anak-anak kita. Termasuk untuk kalian semua yang belum punya jodoh juga. Suatu hari masing-masing akan ketemu. Ada kok orang-orang yang menghargaimu, laki-laki dan perempuan di luar situ. Yang akan mencintaimu apa adanya karena mereka cinta Tuhan lebih dulu. Yes, ada amin saudara-saudara? Yes. Amin. Yes. Ini ya andai kata kalian semua yang di sana tahu nih. Di balik layar ini, di belakang semua ini orang-orang sudah semua angkat tangan, huru-hara dan berkata amin, haleluya. For one moment the daddy atmosphere is so heavy here. Waktu Ko Philip tundukkan kepala dan anak tertuanya ada di sana. Ya. Ini keluar dari topik ini. Yes. Terus tiba-tiba tadi ada pertanyaan, Koko kemana-mana orang udah tahu lah ya Ko Philip gitu loh. Ke pesta orang tahu, oh ada Pak Pendeta gitu ya. Don't tell me. Iya, terus kalau lagi pergi makan diajak orang misalnya sama businessman, orang tahu ini adalah pendeta gitu. How do you feel? Do you feel that expectation? Because saya sendiri kan juga adalah hamba Tuhan. Jadi waktu lagi ngumpul sama orang, nanti orang bilang, oh ada bugem. Waktu saya diajak suami saya pergi makan sama rekan bisnisnya, oh ya Bu Pendeta. For me sometimes ngerasa, aduh kenapa sih disebut kayak begitu gitu. Dan how do you feel about that, and does that make you sometimes feel lonely in your position, especially Ko Philip udah jadi pemimpin gereja dan disegani banyak orang. How is that? Well, kalau kita nggak bisa mencintai atau mengasihi orang, kalau saya nih dalam profesi kita, jangan jadi pendeta. Aku masih mau. Makanya. We must learn to love our job.
Dan pekerjaan seorang hamba Tuhan juga pengembalaan, termasuk yang volunteer di sini, yang sukarela kalau dipercaya, sukarelawan kalau dipercaya satu kelompok sel contohnya dan sebagainya. Ya people are your job. And in your job, di dalam pekerjaan kalian juga ada people. Jadi bagi saya tidak merasa gimana kalau disapa orang segalanya, ya saya mengasihi mereka, saya senang sih di tengah orang, ketemu orang saya senang. Jadi nggak merasa spesial gimana, enggak sih. GR saya itu ke Tuhan, bukan ke orang. GR saya ke Tuhan, maksudnya kalau sama Tuhan saya GR, sama orang gitu dikenal gitu, saya juga nggak ngerasa gimana, saya cuma ya, ketemu satu lagi ya satu lagi, ketemu orang itu ya ketemu orang lain lagi. Ya setiap orang saya orangkan, yang nggak kenal ya saya tanya namanya siapa. Kalau yang kenal ya saya sapa, lalu kita bicara dari terakhir kali pembicaraan kita dan sebagainya, begitu aja. Simple, we love. Dan untuk saya bisa membahasakan itu suatu hari, salah satu anak saya menyetuskan sesuatu dan itu membuka wawasan saya. Sebenarnya saya sudah tahu, saya sudah hidup begitu. Tapi justru bisa dibahasakan. Aneh ya, Tuhan itu bisa bicara heran melalui anak-anak kita. Waktu itu masih kecil, salah satu anak saya berkata, Dad, Papa, itu orang di sana foto kita. Orang di sana itu kadang-kadang ada yang video gitu ya. Kita ini bukan selebriti, kita ini bukan artis, kita ini pendeta keluarga hamba Tuhan. Jadi ada kalau foto gitu kita nggak ngerasa gimana. Lalu dia ngomong, salah satu anak saya itu berkata begini, but I'm glad, saya bersyukur, we are known for good reasons. Kita dikenal untuk hal-hal yang benar. Jadi mereka kalau foto atau ngeliatin kita atau sapa, ada yang nggak sapa, cuma matanya liatin gitu aja. Apa yang kita wakili, itu yang membuat mereka penasaran atau membuat mereka matanya mengikut kita, sebagian mencintai, sebagian membenci. Tapi statement pernyataan iman kita jelas. Saya diketahui, dikenal oleh orang sebagai apa, karena apa. Dan selama bukan karena kejahatan, bukan dikenal orang gara-gara perbuatan yang salah, saya fine-fine saja, bangga, biar Tuhan yang dimuliakan. Semua itu kemuliaan Tuhan, gak ada urusannya sama aku. Udah gitu aja. Kadang-kadang sih lucu sih, pas kita lagi makan, bisa-bisa aja ada orang yang langsung ngambil kursi, langsung duduk di situ. Kita gak kenal. Itu berapa kali, gak cuma sekali-kali. Ya kita ajak bicara, ya caranya aja kita beritahu. Sebentar ya, saya doa dulu atau mau ngomong sesuatu dengan keluarga. Nggak ngusir sih, tapi cuma berkata, please hargai privasi kami. Tapi nggak terus jadi lebay atau ditambah-tambahin dan merasa, wah gimana, aku kok begini, aku gini, lalu mengeluh. Nah, nothing, it's just another day. Ambil semua attention, perhatian ini dari kehidupan kami, kita fine-fine kok, keluarga kami tetap happy. Ambil semua followers, apa whatever dari hidup saya fine-fine, saya tetap pilih Philip Mantova yang sederhana, yang cinta Tuhan dan keluarganya. I live a life that I like and I love Jesus. There's no big deal dalam hal ini. Dan juga mau terkenal, I don't think terkenal itu relatif sih. Terkenal selalu ada yang lebih dikenal. Siapa yang paling terkenal? Yesus. Udahlah kita ini biasa-biasa aja, simpel aja. Kalau memang orang-orang kenal saya, don't tell me. Supaya saya bisa live freely. Pernah nggak kesepian? Lonely. Dengan orang-orang kayak kalian gini susah saya kesepian. malah let me be alone gitu ya. Pernah kesepian. Kalau hidup sepi enggak pernah. Karena hidup saya selalu di tengah orang. Tapi kalau kesepian itu saya gampang move on. Saya enggak terus orang masuk introvert. Meskipun mungkin secara kepribadian saya dulu pernah dites waktu saya masih muda. Sekarang masih muda tapi waktu masih saya ABG maksudnya. Saya ini introvert segalanya. Enggak masuk akal dengan job saya sekarang sih. Beda banget. Tapi saya pernah enggak ngerasa kesepian. Kalau saya ngerasa sepi, tak rasa di dalam gitu. Sebenarnya aja move on kok. Saya cuma bilang, biasa perasaan gini, ngapain diajak interview? Ngapain diajak bicara? Udah lanjut aja, move on berikutnya. Ada tugas yang baru, ada yang lainnya. Your attention is not there. Perhatian kita nggak di situ. So stop loving yourself too much. Ya, jadi yang hidup ini terlalu singkat untuk memperhatikan yang kurang-kurang perlu atau kurang-kurang kekal. Itu dia. Oh, I love talking to all of you. You're the best. Nanti episode berikutnya yang kepo aja semuanya. Ini kalian punya pertanyaan diwakili sama mereka semua, udah yang kepo aja. Mumpung saya lagi rawan maksudnya membuat diri jadi rawan gini, tanya apa saja. Banyak banget kok, ini udah pada ngantri pertanyaannya, ini cuman kita redam-redam aja nih. Jadi supaya nantinya akan terus berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan lebih seru. Untuk yang kali ini kita perbincangan berakhir di sini. Yes. Ya, so sad, kenapa harus berhenti ya, dilanjutin aja kali ya. Enggak lah ya, buat
nanti aja ya. Thank you so much untuk Thank Kofilim. you all. Ya, Thank thank you so you, much thank untuk you. teman-temannya. Jadi kita akan jumpa lagi di Before 30 Mentoring. So I'll see you, stay tuned and bye. Bye-bye. Jadi kalau pulang ke rumah, ya begini juga ya, semua dipegang rebah. Ya kan pernikahan kami jadi nggak bahagia. Anak-anak nggak bisa kenal dedinya. Hai Daddy, hai Vanessa, bra. Hai Jeremy, hai Warren, parah, Pak.